Gini, yang pertama ya tentu saja dampak ekonominya, cukup besar ya, ketika semua katakanlah menggunakan, basis Google bukan saja sebagai mesin pencari, tapi basis untuk email dan sebagai pusat account, maka tentu saja, sisi bisnisnya terutama bagi masyarakat pebisnis maupun, siapa pengguna konsumen Google itu akan, terdampak begitu ya. Saya kira, putusnya komunikasi, akan menghambat begitu ya, meskipun mungkin perlu, dampaknya, lama-kelamaan akan semakin turun, tapi di awal saya kira akan luar biasa besar. Nah, meski demikian kita juga harus, memahami bahwa, Google sebagai news aggregator ya tentu saja ini mendapatkan, porsi, share ekonomi yang sangat besar ya dari, iklan yang didapatkan begitu. Padahal, insan media sebagai, pembuat news, itu, saat ini belum mendapatkan, property right-nya. Nah, ini yang kemudian mungkin harus didiskusikan. Meskipun kita tahu Facebook maupun, Google menolak untuk adanya property right ya, ada share yang diberikan kepada media yang menghasilkan berita-berita yang kemudian juga berujung kepada adanya iklan dan punya nilai, ekonomi yang sangat tinggi. Nah, saya kira memang, mau tidak mau, harus ada jalan tengah. Di Australia mungkin butuh waktu 3 4 tahun dan memang tidak butuh waktu lama begitu dan saya dengar akhir-akhir ini sudah ada kesepakatan ya. Saya belum tahu kesepakatan seperti apa, melihat pengalaman Australia, tetapi saya kira memang ini bisa menjadi jalan tempuh begitu ya. Karena kalau sampai benar-benar hengkang ya dampaknya luar biasa besar ya. Tapi juga harus dilihat bahwa yang, dua-duanya, mengambil, keuntungan begitu. News media juga mendapatkan keuntungan, beritanya mudah dicari, dibaca, tapi satu sisi juga iklannya bisa, di-share. Nah ini yang kemudian harus, juga ada titik tengah begitu. Saya kira challenging-nya adalah, apakah memang Perpres ini ditetapkan, porsi-porsinya mana yang kemudian, bisa diterima oleh Google atau mana memang yang harus minimal, paling minimal tuh bisa dilakukan oleh Google ataupun Facebook itu sendiri begitu. Karena nggak mungkin ke satu sama lain pasti dampaknya konsumen juga yang dirugikan begitu, Mbak. Baik Pak, jadi memang sebetulnya Insight Media ini belum mendapatkan property right, apalagi share-nya ya untuk iklan-iklan yang mungkin memang terpampang di Google ya. Itu juga menjadi masalah utamanya ya Pak Tauhid. Tapi kalau kita bicara mengenai persenannya ya Pak, sebetulnya berapa besar sih kompensasi dari Perpres ini yang bisa terserap Pak Tauhid? Ya kalau kita lihat sih, di banyak negara memang, angka 1, 2, 3% pun itu, nilai valuable ekonominya tinggi sekali begitu ya, menyangkut, jutaan dolar begitu ya karena kan, dan ini besar begitu ya. Saya kira memang yang harus diperhatikan, bukan hanya, nilai tapi, pengakuan ada property right, dari news itu menjadi satu satu hal yang cukup penting diakui oleh, teman-teman Facebook atau Google. Itu saja itu akan menjadi satu hal yang penting ya. Kalau persentase saya kira itu akan ditentukan oleh, berbagai pihak ya. Tapi yang penting adalah pengakuan itu saja, itu sudah merupakan satu kelebihan apabila memang, ini bisa berlaku begitu, Mbak. Tauhid, sebetulnya kalau menurut Pak Tauhid sendiri, seberapa optimistis kita bisa menerapkan publisher rights ini tanpa membuat Google CS kabur, tapi juga sebetulnya apakah ini Perpres ini kemudian bisa menjadi undang-undang? Anda sendiri melihatnya seperti apa, Pak Tauhid? Saya kira, kalau, sikap pemerintah, tidak bisa untuk berkolaborasi ya ataupun, memahami ya saya kira, bisa saja terjadi begitu ya. Tapi saya yakin bahwa, hubungan Facebook, Google di Indonesia ini sudah cukup lama, cukup baik begitu. Namun poin pentingnya saya setuju dengan Mas Sasmito yang pertama, ya ini samalah kayak kita begitu ya, di policy-policy pemerintah ketika ada sumber minyak itu dibagi hasilkan kepada daerah yang menghasilkan begitu ya. Tetapi tidak tidak dikasih katakanlah, tidak dikasih cek kosong ya. Ada earmarking untuk program-program tertentu yang kemudian setuju untuk membangun, jurnalisme berkualitas. Tapi yang penting adalah ada bagi hasil yang jelas begitu ya. Kalau dan lainnya saya masih ragu tuh Mas Sesmito, takutnya seperti CSR ya, kurang clear begitu ya. Kalau clear, bagi hasil,
tetapi bisa di-earmarking untuk program-program itu akan sangat jelas. Tapi yang lebih penting tentu saja harus transparan, akuntabel, dikelola oleh lembaga profesional atau ya bisa orang bisa mengakses bukan hanya yang perusahaannya, tapi yang lain dan sebagainya agar memang bisa membangun semangat jurnalisme yang independen tetapi juga berkualitas begitu. Itu yang saya kira penting. Yang kedua adalah ya saya kira dengan situasi ini ya kalau menurut saya justru Perpres cukup begitu, lebih operasional, lebih ad hoc dan bisa mengikuti lebih perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia internasional begitu ya. Dan effortnya jauh lebih mudah ketimbang harus undang-undang. Nah itu undang-undang malah lebih sulit lagi dan kemungkinan tidak bisa mengikuti karena proses pembahasan undang-undang membutuhkan sumber daya, waktu dan sebagainya dan ada prioritas-prioritas undang-undang lain yang harus dibahas begitu ya. Ini saya kira saya setuju untuk memang ya levelnya Perpres dan masih bisa untuk dirubah. Apalagi kalau nanti ya katakanlah masa kepemimpinan Pak Jokowi selesai, maka mungkin ada sesuatu yang berubah dan bisa lebih baik lagi begitu. Baik,